Ya, shalom, selamat pagi. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita melalui hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan, di mana kasih setia yang baru selalu ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di dalam anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana di pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, sebelum kami melangkah pada hari ini, melakukan segala aktivitas kami, segala rutinitas kami, segala pekerjaan kami mau untuk selalu dipimpin dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bersekutu dengan Tuhan. Kita belajar tentang bersekutu dengan Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan merupakan mandat dan anugerah Allah kepada manusia. Karena itu kita mau untuk terus memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam persekutuan kita. Kalau kita lihat persekutuan itu adalah persatuan atau perhimpunan. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun kita lihat persekutuan di sini adalah persekutuan adanya satu ikatan satu dengan yang lain di dalam satu perkumpulan berjemaah dalam satu tujuan, satu keinginan. Nah, di sini kalau kita lihat persekutuan dengan Tuhan terwujud salah satunya melalui ibadah, di mana kita mau untuk terus memiliki hubungan dengan Tuhan melalui ibadah kita. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri di dalam kita beribadah, atau jam-jam yang sudah kita bangun untuk kita mau memiliki komitmen untuk beribadah, atau persekutuan-persekutuan kita dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita, atau komsel-komsel yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita membangun, saling bertukar pikiran, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita mau memiliki hati yang takut akan Tuhan di saat kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki kesungguh-sungguhan di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Bukan asal-asalan atau hanya sekedar rutinitas, tetapi kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita mau membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kita mau belajar di dalam persekutuan kita melalui ibadah kita. Kita mau beribadah dengan Tuhan dengan sukacita. Satu kalimat perintah beribadahlah adalah satu kalimat perintah yang harus kita laksanakan untuk kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan kita bersekutu kepada Tuhan dengan hati yang cemberut, hati yang tidak semangat, hati yang penuh masalah, tetapi kita mau datang kepada Tuhan dengan bersukacita. Kita dilatih, kita harus melatih diri kita di dalam hal beribadah, karena latihan beribadah itu sangat bermanfaat. Kalau kita membaca ayat di dalam 1 Timotius, jadi ini perbandingan beribadah di dalam Mazmur dan beribadah di dalam 1 Timotius. Sebentar saya akan buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Ya, di sini kita bisa melihat dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 ini, kita diingatkan bahwa beribadah itu perlu dilatih karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah juga mengandung janji untuk kita hidup yang akan datang. Jadi bukan untuk hidup kita saat ini, tetapi di dalam kita beribadah juga mengandung berkat hidup yang akan datang. Di
Di dalam kita beribadah, kita meninggikan nama Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, di mana kita bisa dikuatkan melalui firman Tuhan, sehingga kita dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, menyadarkan hati kita, pikiran kita yang selama ini mungkin kita beribadah dengan asal-asalan. Mungkin kita hanya sekedar mengikuti rutinitas. Mungkin kita supaya dicap orang untuk, oh kita datang ke gereja, kita beribadah. Tetapi pada pagi hari ini kita mau membangun ibadah kita dengan sukacita. Kita mau melatih ibadah kita. Karena di dalam ibadah sangat berguna dalam segala hal, berguna untuk yang akan datang. Betapa senangnya kalau kita beribadah. Dan Raja Daud pun mengatakan bahwa betapa disenangi tempat kediamanmu. Daud memiliki satu kerinduan untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Bagi kita yang selalu sibuk, bagi kita yang selalu mengejar target-target dari tuntutan pekerjaan kita diingatkan untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita yang sibuk memikirkan masalah-masalah kita diingatkan kembali untuk beribadah yang serius. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya dengan bibir yang terucap, tetapi tindakan nyata. Dan kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, yang kita lakukan hidup dengan beribadah dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita memiliki dampak yang besar. Kalau kita beribadahnya tidak sesuai dengan kesungguhan hati kita hanya memuliakan Tuhan hanya di bibir kita, berarti kita adalah orang-orang yang berdusta, baik di depan Tuhan maupun di depan manusia. Karena itu kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan kita. Mengapa kita harus membangun persekutuan dengan Allah? Karena kita akan mengalami perubahan karakter yang bertumbuh ke arah Kristus. Dan melalui perubahan karakter kita, semakin karakter kita dibentuk, karakter kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang ingin selalu dekat dengan Tuhan melalui pengenalan kita kepada Tuhan untuk semakin bertambah. Jadi kita akan selalu ingin belajar membaca Alkitab, ingin tahu isi hati Tuhan di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Sejak itu juga adanya sikap perubahan hidup kita. Bukan lagi keinginan daging kita, tetapi keinginan roh yang membangun hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus membangun persekutuan dengan Allah? Berkat dari persekutuan adalah berbahagia. Ketika kita berbahagia adalah satu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan beribadahlah dengan sukacita, adanya kebahagiaan yang Tuhan berikan di saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi senang dan kita pun mengalami kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang terkadang tidak pernah kita jangkau, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itulah yang Tuhan berikan. Satu kebahagiaan yang luar biasa, kejutan yang Tuhan berikan di saat kita mengalami hidup bersekutu dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bella mengingatkan kita semuanya untuk memiliki hati selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, apapun berkat yang kita terima, jangan kita melupakan Tuhan dan kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa kami mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan dalam hidup kami menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Bella pada hari ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerinduan bersekutu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus untuk bisa menjadi berhasil
Dan Tuhan memberkati setiap kami yang mengalami pergumulan, permasalahan, apapun yang kami hadapi pada hari ini. Tuhan tetap memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan, dan jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.